Halo teman-teman semua, selamat datang di YouTube channel aku. Sebelumnya kenalin nama aku Ali. Nah, di video kali ini aku bakal share ke kalian tentang jalur PPKP UI tahun 2023. Sobat teman-teman yang penasaran, jangan lupa buat tonton video ini sampai akhir, jangan di skip, dan jangan lupa juga buat klik tombol subscribe dan bunyi notifikasinya supaya teman-teman dapat notifikasi apabila aku upload video terbaru lainnya. Oke, langsung aja kita masuk ke pembahasan. Nah, sebelumnya guys, aku di sini pengen ngasih tahu kalau di video-video sebelumnya aku udah pernah buat pembahasan tentang PPKP UI tahun 2023. Itu video yang ada di atas sini mulai dari daftar sekolahan atau list sekolahan mana aja yang bisa mendaftar di PPKP UI tahun 2023. Nah, mengenai list sekolahan sendiri di PPKB UI tahun 2023 yang sudah fix, itu udah ditambah kuotanya atau udah ditambah daftar sekolahan yang bisa daftar di PPKB UI. Nah, itu alasannya kenapa dan kenapa ada sekolahan yang di video aku sebelumnya itu belum bisa daftar tapi yang fixnya itu udah bisa daftar. Itu alasannya kemungkinan dari pihak sekolahan tersebut sudah mengajukan surat untuk pendaftaran PPKB UI dan pihak UI sudah meng-ACC sekolahan tersebut untuk bisa daftar di PPKB UI. Nah, kemungkinan seperti itu. Jadi memang ada tambahan sekolahan di listnya PPKB UI yang bisa daftar di PPKB UI tahun 2023. Nah, karena juga untuk sosialisasi penerimaan mahasiswa baru di UI, termasuk penjelasan mengenai PPKB UI dan surat untuk PPKB UI dari sekolahan, itu udah dijelasin di sosialisasinya UI yang itu udah dilaksanakan beberapa bulan yang lalu. Jadi otomatis dari pihak UI juga sudah melakukan prosesnya dari beberapa bulan yang lalu untuk memproses beberapa surat yang masuk dari pihak sekolahan-sekolahan yang ingin daftar di PPKB UI. Nah, dari sekolahan teman-teman ada yang mengajukan surat gak? Atau malah sekolahan teman-teman udah masuk di listnya PPKB UI tahun lalu nih? Atau malah sampai sekarang belum masuk di listnya PPKB UI? Nah, sekolahan teman-teman yang mana nih? Nah, terus kemudian di video-video sebelumnya aku juga pernah jelasin mengenai timelinenya UI di PPKB ini dan itu sama seperti yang akan aku jelasin kali ini serta persyaratan-persyaratannya juga kurang lebih sama. Nah, oke, langsung aja kita masuk ke pembahasan mengenai PPKB UI tahun 2023. Oke guys, langsung aja di sini kita bakal bahas mengenai PPKB UI tahun 2023. Dan di sini juga aku bakal nyebutin sekolahan-sekolahan mana aja yang bisa daftar, lebih tepatnya gimana cara ngecek sekolahannya. Karena untuk listnya itu udah ditambah seperti penjelasan aku di intro tadi dan alasannya kenapa juga aku udah jelasin di intro. Ya, terus kemudian aku juga bakal ngelihatin daftar prodinya mana aja yang dibuka. Lalu kemudian yang pertama kita bakal bahas mengenai jadwalnya. Nah, jadwalnya ini sama kayak yang aku sebutin di video sebelumnya, yaitu untuk pendaftaran, pembayaran, dan upload berkas 22 Mei sampai 22 Juni. Lalu pengumuman hasilnya itu 3 Juli tahun 2023 jam 16.00. Nah, terus kemudian untuk tahapan pendaftarannya yaitu yang pertama dari pihak kepala sekolah. Nah, nanti kepala sekolah yang pertama harus mengisi data sekolah, yang kedua mengisi data siswa yang akan diusulkan mengikuti PPKB UI. Nah, di sini ada keterangan ya, ketika nanti siswa IPA memilih prodi IPS, maka tetap mengisi formulir IPA. Terus kemudian yang ketiga, mengisi daftar nilai untuk semester 1 sampai 5. Yang keempat, memberikan username dan password kepada siswa yang bersangkutan. Nah, terus ketika kepala sekolah sudah mendapatkan username dan password, kemudian teman-teman sendiri yang akan melakukan pendaftaran, yaitu yang pertama, memilih prodi, yang kedua, mengisi formulir pendaftaran, yang ketiga, mengunggah pas foto 400 x 600 pixel, yang keempat, mengupload dokumen kelengkapan pendaftaran, dan seluruh dokumennya itu digabung dalam satu file dengan format PDF. Nah, dokumennya itu ada 4, yaitu yang pertama, hasil scan rapor ya, mulai dari halaman data diri, halaman kelas 10, 11, 12 yang telah dilegalisasi dari semester 1 sampai 5. Terus hasil scan surat pernyataan yang ditulis tangan berisi penjelasan mengapa memilih prodi di atas ya. Mengapa memilih prodi yang kamu inginkan tadi. Nah, ini secara gampangnya kayak esainya gitu yang biasa teman-teman cari di internet itu biasanya udah ada contoh-contohnya. Lalu kemudian hasil scan bukti prestasi akademik jika ada. Kalau nggak ada nggak apa-apa. Terus kemudian yang terakhir hasil scan surat pernyataan siswa yang telah ditandatangani. Lalu langkah yang kelima, membayar biaya pendaftaran Rp850.000 per siswa menggunakan nomor pendaftaran PPKB UI. Nah, terus kita lanjut untuk proses seleksi. Nah, proses seleksi ini nanti akan dilakukan untuk semua siswa yang daftar dan itu udah terisi lengkap formulir pendaftarannya dan udah melakukan pembayaran.
Nah, terus untuk kriteria penilaiannya nanti didasarkan atas performance sekolah, yaitu meliputi prestasi alumni di UI dan kuota dari masing-masing prodi. Jadi kurang lebih sama kayak SNBP ya. Nah, terus kemudian untuk syarat pendaftaran ulang, yaitu yang pertama lulus SMA, lulus ujian nasional, dan yang terakhir lolos verifikasi rapor. Nah, terus kemudian di sini aku bakal ngasih tahu list sekolahan dan cara ngeceknya kayak gimana. Jadi pertama-tama teman-teman masuk dulu ke lamannya UI ini. Aku udah taruh linknya di description. Lalu kemudian teman-teman klik yang login kepala sekolah. Nah, terus kemudian teman-teman pilih provinsi sekolahan teman-teman. Nah, di sini aku contohin Jawa Tengah. Nah, Jawa Tengah, terus pilih kabupaten teman-teman. Di sini aku Kabupaten Pati, aku klik dan tinggal teman-teman lihat di sini itu ada daftar sekolahnya teman-teman atau enggak ya. Ini diklik yang sekolah. Nah, nanti teman-teman bisa lihat di sini ada SMA mana aja yang bisa untuk daftar di PPKB UI kayak gitu. Dan ini udah nggak bisa ditawar lagi, nggak bisa dinego, mau ditambah SMA lagi nggak bisa karena udah pembukaan pendaftaran kayak gitu ya. Nah, terus kemudian di sini aku bakal ngelihatin untuk prodinya. Nanti teman-teman tinggal klik aja yang daftar program studi. Nah, terus teman-teman di sini bisa lihat ya untuk daftar program studi mulai dari jurusan bahasa, jurusan IPA, lalu ada juga jurusan untuk yang IPS. Nah, lanjut guys, di sini aku juga bakal nyebutin keketatan untuk di PPKB UI itu berapaan aja dan cara ngeceknya kayak gimana. Nah, jadi teman-teman di sini aku udah ngasih linknya juga di description. Nanti teman-teman bisa cek sendiri keketatan di prodi yang teman-teman pilih di PPKB UI tahun sebelumnya itu berapa. Nah, di sini aku lihatin dulu yang vokasi D3 dan D4 ya. Nah, di sini tinggal teman-teman scroll ke bawah aja dan teman-teman lihat untuk program D3 dan di sini juga udah ada program D4. Nah, di sini teman-teman bisa lihat ya untuk PPKB UI tahun 2022. Di sini keketatannya untuk yang di sini program D3. Daya tampungnya tahun 2023 30, pendaftarnya 2022, keketatan 2022 itu 93,33%. Nah, kayak gini ya. Ini ada apa namanya? Daftarnya. Nah, terus yang di sini ada juga yang keketatannya 100%. Nah, ini sangat tinggi banget ya keketatannya. Jadi kemungkinan teman-teman untuk lolos itu adalah sangat besar banget di PPKB UI di vokasi ini. Nah, buat teman-teman yang masih bingung nih, ini udah ada penjelasannya ya, bahwa semakin besar persentase berarti daya saing rendah. Terus semakin kecil persentase berarti daya saing tinggi. Nah, jadi kalau nilainya mendekati 100% itu berarti semakin longgar atau peluang lolosnya itu semakin tinggi. Kalau nilainya mendekati 0% atau bahkan 0, berapa-berapa gitu, nah itu tuh sangat kecil banget kemungkinan untuk lolos atau peluangnya semakin kecil. Nah, terus kemudian untuk yang keketatan PPKB UI di program sarjana atau S1 di sini belum ada ya, guys. Nah, jadi di sini itu sudah adanya itu cuma yang SNBP dan SBMPTN atau SNMPTN dan SBMPTN. Nah, jadi kayak gitu guys. Nah, jadi di sini baru ada yang SNMPTN tahun lalu dan SBMPTN untuk keketatannya. Untuk yang PPKB UI di sini nggak ada untuk yang S1, jadi hanya ada yang untuk vokasi saja. Nah, sekian aja ya guys video kali ini. Semoga bisa bermanfaat. Dan jangan lupa untuk klik like, komen, share, dan subscribe channel YouTube aku dan bunyi notifikasinya. Oke teman-teman, kita jumpa di next video ya. Bye-bye.